Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 8. Salam sehat buat kita semuanya. Apa kabarnya anak-anak Ibu kelas 8? Ibu berharap kamu tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat datang di SMP Katolik Trisakti 2 Medan untuk tahun pembelajaran 2021-2022. Dan tentunya masih tetap bersama saya, Ibu Rismawati Malau SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak Ibu, pada pertemuan yang pertama pada Sabtu yang lalu 17 Juli 2021, di situ Ibu sudah membuat video perkenalan kepada anak-anak Ibu. Terima kasih juga untuk respon yang anak-anak Ibu berikan, sudah memperkenalkan diri melalui video yang dikirim di Google Classroom. Baik, pada pertemuan yang kedua ini, Rabu 21 Juli 2021, materi kita yang pertama adalah berita. Jadi, materi pertama kita di kelas 8 adalah berita. Nah, namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, membahas lebih dalam lagi apa itu berita dan juga apa-apa saja nanti yang akan kita bahas dalam materi berita ini, ada baiknya kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita. Namun sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi. Kita bernyanyi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Baik anak-anak Ibu, kita sudah mengangkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus kita. Maka saat ini ambil sikap yang hening, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat, syukur, dan terima kasih kami haturkan kepada Bapa-Mu yang baik atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat penyelenggaraan-Mu atas kehidupan kami. Engkau masih berikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam pembelajaran kami hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah anak didik kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat orang tua kami, orang tua siswa kami yang saat ini Tuhan sedang bekerja mencari nafkah. Tuhan, cukupkanlah segala apa yang mereka butuhkan. Berikan mereka kesehatan dan keselamatannya Bapa. Berkati juga Bapak Ibu Guru yang saat ini menyampaikan materi kepada anak-anak didik kami. Biarlah Tuhan segala usaha, segala upaya yang kami lakukan
untuk menyapa anak-anak didik kami. Engkau berkati. Tuhan, tak henti-hentinya kami memohon Tuhan untuk situasi pandemi yang sampai saat ini masih mewabah di negara kami ini, bahkan di seluruh dunia ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kami bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Inilah doa dan harapan kami, berkenanlah untuk mengabulkannya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu semuanya, kita lanjutkan kembali materi kita hari ini mengenai berita. Nah, adapun kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengarkan atau dibaca. Sekali lagi, kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengarkan atau dibaca. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran kita hari ini berdasarkan KD kita yang tadi? Nah, kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ini dia anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini berdasarkan kompetensi dasar yang tadi. Kompetensi dasarnya tadi adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengarkan atau dibaca. Maka tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian berita. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Jadi, sekali lagi anak-anak ibu kelas 8, sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak ibu diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan. Nah, kita masuk yang pertama ke pengertian berita. Namun sebelum ibu memberikan pengertian berita itu apa, ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak ibu. Pernahkah kamu mendengarkan berita? Iya. Terima kasih buat respon anak-anak ibu. Pernah, Bu? Pernah menonton berita? Iya. Baik. Nah, sudah pernah menulis berita? Bagaimana anak-anak ibu? Sudah pernah menulis berita? Oh, masih malu-malu menjawab. Belum, Bu. Baik. Nah, anak-anak ibu tadi sudah pernah katanya menonton berita, sudah pernah membaca berita, tapi menulis yang masih belum ada responnya tadi ya. Baik, kalau seperti itu, kamu sudah pernah membaca berita, kamu sudah pernah menonton berita, berarti sudah adalah sedikit pemahaman anak-anak ibu kira-kira apa itu berita. Ayo, siapa yang bisa anak-anakku? Ya, ayo. Epi dulu. Apa itu berita, Epi? Iya, katanya berita itu, Bu, suatu informasi. Ayo, anak-anak ibu yang lain, ayo. Satu laporan, Bu, bagus. Iya, satu cerita, Bu. Oke, baik. Nah, terima kasih buat respon anak-anak ibu ya. Nah,
tadi anak-anak ibu ada yang mengatakan bahwa berita itu suatu informasi, ada suatu laporan, ada suatu cerita. Bagus, semuanya benar. Ya, berarti sudah ada dalam pemahamanmu kira-kira berita itu seperti apa. Nah, anak-anakku, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat apa itu pengertian berita. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat. Nah, berarti kan semua yang diberikan anak-anak ibu tadi, jawaban-jawabannya itu ketika ibu bertanya, kira-kira menurut anak-anak ibu apa itu berita? Benar, ya kan? Oke, baik, terima kasih. Nah, sekali lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa berita adalah suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat. Nah, artinya yang hangat di sini bukan berarti ada yang panas, ada yang dingin, ada yang hangat, ada yang suam-suam kuku, bukan seperti itu ya. Nah, pengertian hangat di sini artinya masih baru terjadi dan artinya masih gencar-gencarnya dibicarakan masyarakat. Nah, seperti sekarang dalam situasi pandemi ini, berita yang hangat sekarang itu akhir-akhir ini apa? Iya, PPKM, Bu. Ya. Iya. Vaksinasi, Bu. Nah, itulah yang hangat sekarang, berita yang beredar di masyarakat. Artinya hangat itu masih baru terjadi, dan di mana-mana itu yang dibahas gitu loh. Misalnya kalau kita pergi ke warung, di sana diceritakan itu, pergi ke tempat yang lain juga itu yang dibahas. Nah, itulah artinya hangat, masih baru terjadi. Seperti dalam situasi pandemi sekarang ini, seminggu belakangan ini yang hangat dibicarakan adalah PPKM, ya, dan juga penggalakan vaksinasi massal kepada masyarakat. Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Berita juga bersinonim. Bersinonim artinya memiliki arti yang sama atau hampir sama, ya kan? Nah, berita juga bersinonim dengan kata kabar dan pemberitahuan. Kan di sana tadi ada kawanmu mengatakan informasi, benar ya? Nah, berita juga bersinonim dengan kata kabar, laporan, dan informasi. Nah, maka dari situ kita simpulkan bahwa teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan secara tulis maupun lisan. Sekali lagi, teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual. Faktual artinya nyata, ya, bukan rekayasa. Dan aktual, aktual artinya terkini, masih baru terjadi, yang diinformasikan secara tulis maupun lisan. Itulah pengertian berita. Bagaimana anak-anak ibu sampai di situ masih bisa memahami? Iya, terima kasih atas respon anak-anak ibu. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, lalu di mana saja kita bisa mendapatkan berita itu? Ayo, kira-kira di mana kita bisa mendapatkan berita itu? Iya, bagus. Di mana lagi, Nak? Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih buat respon anak-anak ibu. Nah, tadi ada yang mengatakan di radio, Bu. Iya. Berita yang pertama bisa kita dapatkan dari radio. Sampai saat ini radio masih eksis di negara kita, ya kan? Ibu sendiri pun masih sering mendengarkan berita dari radio. Begitu juga mungkin dengan anak-anak ibu. Masih sering kita mendapatkan kabar atau berita dari radio. Lalu dari mana lagi, Nak? Iya, dari internet. Nah,
Sekarang ini kan kita sudah gampang mendapatkan berita dari dunia internet, ya kan? Karena sekarang itu ada berita online. Tetapi yang perlu Ibu tegaskan kepada anak-anak Ibu di sini, nah, dalam dunia internet ini pintar-pintarlah kita memilah mana berita yang sebenarnya terjadi atau benar. Karena banyak juga berita-berita yang beredar itu di internet atau sosial media, nah, yang berupa berita hoax, ya kan? Nah, jadi di sini bijak-bijaklah, pintar-pintarlah kita dalam memilah berita yang ada beredar di internet ataupun sosial media. Baik, sudah ada 2. Yang berikutnya, dari mana lagi kita mendapatkan berita? Iya, dari koran ataupun surat kabar. Mungkin sampai saat ini masih ada di antara anak-anak Ibu yang orang tuanya masih berlangganan koran, ya kan? Biasanya orang tua itu ada yang berlangganan koran, ya kan? Baik itu koran SIP, Waspada, atau yang lain, ya. Nah, jadi dari koran juga kita bisa mendapatkan berita. Oke, baik. Yang selanjutnya dari mana lagi anak-anak Ibu? Iya, benar sekali. Dari majalah. Nah, dari majalah juga kita bisa mendapatkan berita. Bisa kita membaca informasi yang ada di sana. Baik. Masih adakah dari mana kita bisa mendapatkan berita itu? Masih? Iya, dari mana, Nak? Iya, bagus sekali. Ternyata anak-anak Ibu kelas 8 ini semuanya semangat dalam belajar. Yaitu dari televisi. Nah, dari televisi kita banyak mendapatkan berita, ya kan? Hampir itu setiap jam itu ada berita di televisi. Baik. Nah, anak-anak Ibu, dari situlah sumber berita kita. Ya. Dari radio, internet, koran, majalah, dan televisi. Paham anak-anakku? Iya, bagus. Bisa kita lanjutkan? Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan unsur-unsur berita. Nah, apa unsur-unsur yang membentuk satu berita? Ketika di kelas 7, sepertinya ini sudah disinggung ya anak-anak Ibu. Ada yang tahu? Iya, bagus sekali. Unsur-unsur berita itu, Bu, ada 5W ditambah 1H. 5W ditambah 1H itu semuanya masih berupa kata tanya. Kata tanya inilah nanti jawaban-jawaban dari kata tanya inilah yang akan kita kembangkan sehingga terbentuklah sebuah berita. Bagus. Nah, apa saja tuh 5W ditambah 1H? Nah, W yang pertama adalah what. Nah, W yang kedua who. Yang ketiga when. Yang keempat where. Yang kelima why. Nah, jadi 5W. Lalu H-nya itu apa, Bu? Nah, H adalah how. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Nah, dan ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia. What itu adalah apa? Who siapa? When kapan? Where di mana? Why mengapa? Dan how adalah bagaimana. Nah, ini masih berupa kata tanya. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 5W ditambah 1H ini, nah inilah nanti yang akan kita kembangkan menjadi sebuah berita. Atau kita singkat menjadi Askadimega. Ya, A-nya adalah apa? S-nya adalah siapa? K-nya adalah kapan, D-nya adalah di mana, M adalah mengapa, G adalah bagaimana. Atau ada juga yang menyebutnya dengan adik Simba. Nah, itu hanya memudahkan kamu untuk mengingat ya, Nak.
Bukan berarti nanti ketika kita ujian, tuliskan unsur-unsur pembentuk sebuah berita. Maka jawabanmu adalah Askadimaga atau Adik Simba. Bukan, tetap harus kamu jabarkan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itulah unsur-unsur pembentuk sebuah berita. Misalnya, kata tanya apa? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Misalnya kebakaran, ya kan? Lalu kata tanya siapa? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Misalnya masyarakat yang tinggal di kota Jakarta. Oke. Lalu yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, di mana peristiwa itu terjadi? Misalnya di lapangan Benteng. Oke. Lalu kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya malam hari atau subuh atau siang. Nah, lalu mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, misalnya karena adanya kelalaian dari seorang ibu rumah tangga yang lupa mematikan kompor. Lalu bagaimana proses terjadinya? Nah, di sana kita jelaskan, ya kan, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Mula-mula ibu itu memasak. Nah, ternyata dia pergi ke warung dan dia lupa mematikan kompor. Akhirnya kompornya meledak. Atau kata bagaimana ini, pertanyaan bagaimana ini bisa juga kita buat bagaimana proses penyelesaiannya, seperti itu. Nah, jadi jawaban dari kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, jawabannya itulah nanti yang akan kita kembangkan sehingga terbentuklah satu teks berita. Itu kan masih berupa kata tanya. Jawabannya itu dikatakan masih garis-garis besarnya. Garis-garis besarnya inilah nanti yang akan kita kembangkan sehingga terbentuk beberapa paragraf dan jadilah satu wacana teks berita. Paham anak-anak ibu? Jadi ketika kita disuruh menuliskan berita itu, kan pertanyaan-pertanyaan itu kita buat 5W tambah 1H tadi, atau apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana itu kan masih berupa pertanyaan. Jawaban, ketika ada pertanyaan pasti ada jawaban. Nah, jawabannya itulah nanti yang akan kita kembangkan. Nah, artinya dikembangkan itu ditambahlah di sana kata-katanya nanti, ya, sehingga terbentuklah nanti beberapa paragraf dan itulah kita buat menjadi suatu wacana, yaitu teks berita. Paham anak-anak ibu? Paham? Sampai di situ ada anak-anak ibu yang mau bertanya? Ya, bagus sekali nak pertanyaannya. Apakah Bu setiap berita itu harus ada 5W ditambah 1H-nya? Jawabannya tidak. Tidak selamanya bahwa keenam unsur itu 5W ditambah 1H itu ada di dalam sebuah berita. Bisa saja hanya 3, misalnya apa, siapa, di mana. Karena nanti di sana tidak ada dibuat waktunya, lalu proses terjadinya, lalu bagaimana, tidak ada dibuat di sana. Jadi jawabannya tidak. Paham anak-anak ibu? Ya, masih ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, terima kasih. Baik. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Maka pahamilah apa yang ibu sampaikan materi kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, untuk tugas kita yang pertama pada pertemuan kita ini. Nah, di sini ada ibu buat beberapa pertanyaan, ya kan? Nah, sudah? Nah, di sini tugas kita ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berita? Yang kedua, apa kegunaan berita bagi pelajar, artinya bagi kamu? Lalu sumber-sumber informasi lisan itu meliputi apa? Seperti itu.
Nah, tugasnya ini nanti anak-anak Ibu dikerjakan di halaman tugas yang akan Ibu buat di Google Classroom dan kirimkan tugasmu di halaman tugas yang ada di Google Classroom. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetaplah semangat ya dalam belajar. Ibu akhiri pembelajaran daring kita Rabu 21 Juli 2021 dan akan kita lanjutkan kembali Sabtu 24 Juli 2021. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita masih tetap sehat dan masih tetap penuh semangat. Tak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kepada anak-anak Ibu, tetaplah jaga kesehatanmu, jaga imunmu, dan tetap laksanakan prokes. Selalu menggunakan masker apabila kamu bepergian keluar rumah. Selalu rajin mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dan selalu menjaga jarak. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa semoga kita semua terhindar dari penularan COVID-19. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih buat respon anak-anak Ibu, terima kasih buat semangatnya. Salam sehat buat kita semuanya.